Poto 3 merupakan sebuah geng kecil di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang seringkali hanya dilewatkan begitu saja oleh para pengendara di Jakarta. Namun, geng yang namanya diambil dari sebuah pabrik pensil kecil setempat tersebut sejak era 80 hingga 90 telah sukses melahirkan banyak musisi-musisi hebat. Beberapa musisi jebolan geng Poto 3 sampai saat ini terlihat masih malang melintang di dunia hiburan. Sedangkan sebagian lainnya ada yang telah tenggelam ataupun terjun menggeluti bidang pekerjaan lain, seperti sosial dan politik. Kami akan menelisik nasib 5 musisi legenda jebolan geng Potlot saat ini. Bermula dari rasa cintanya pada band yang diprakarsai oleh Mick Jagger, The Rolling Stones, Bimo Setiawan alamat Cumi atau yang akrab disapa Bimbi mulai mendirikan band Cikini Stone Complex yang secara khusus membawakan lagu-lagu The Rolling Stones. Ingin mengembangkan musikalitas Bimbi, kemudian mendirikan sebuah band pada 1983 bernama Slang. Melihat sang kakak asik bermusik, adik Bimbi, Mas, juga mencipta band bernama Lovina yang merupakan band pertama bagi kakak. Sosok yang kemudian mengisi vokal di Slang sejak formasi 13 hingga saat ini. Sudah memiliki 25 album dan 4 album live. Nama Slang sempat ternoda saat semua personelnya menjadi pecandu narkoba berat di era 90-an. Narkoba juga yang akhirnya menghancurkan formasi terbaik Slang. Bim Bim, drum, kakak, vokal, Pei, gitar, Bongki, bass gitar, dan Indra, keyboard. Pada 1996, Pei, Bongki, dan Indra yang dipecat akhirnya digantikan oleh Rido, gitar, Abde, gitar, dan Ivanka, bass gitar, dan bertahan hingga kini. Selain masih terus bermusik, Slang juga aktif berkecimpung di kegiatan sosial politik membangun bangsa Indonesia. Pada Pilgub 2017, Slang menjadi tonggak terdepan pendukung pasangan Ahok Jarot. Tahun ini, kakak mewakili para personil Slang menjadi juri The Voice Kids Indonesia yang akan mencipta mutiara-mutiara baru di belantika musik. Generasi milenial ini ajaib karena tiba-tiba lahir sudah bisa ngomong bahasa Inggris, nyanyi suaranya keren. Ini generasi yang di musik kita butuh. Saya sebaiknya membimbing mereka biar enggak instan karirnya. Meski terus berkarya, Slang kini juga harus berjalan sedikit timpang dikarenakan penyakit ginjal akut yang diderita Abde sejak 2015. Tak hanya itu, Abde juga tengah menjalani sidang cerai dengan istrinya, Anita Desi Farida. Membawa bekal pengetahuan musik yang didapat semasa SMA, Anang Hermansyah memberanikan diri untuk mengadu nasib di Jakarta. Berkenalan dengan P yang saat itu masih menjadi penjaga studio musik milik Bim Bim di geng Potlot 3 sekaligus gitaris utama Slang. Anang bertemu dengan Masto, drum, adik dari Bim Bim Slang, dan Koko, gitar, kakak dari kakak Slang, yang sedang menganggur setelah Lovina bubar. Mengajak dua rekan lainnya, Damon, gitar, dan Borga, bass gitar, Anang memotori berdirinya band Kidnap pada 1989. Sayang, setelah menelurkan album Katrina, 1993, band yang kemudian semakin dikenal dengan nama Kidnap Katrina itu justru tak bertahan lama dan Anang pun semakin senang menciptakan karya sebagai solois. Seperti Biarkanlah, Lepas, dan Tania. Tahun kemarin, tepatnya 1 Februari lalu, Kidnap Katrina seolah bangkit dari vakum panjang selama 23 tahun. Mereka kembali mengeluarkan single berjudul Kesepian yang merupakan aransemen ulang dari lagu Cipa Antoni Koswoyo yang dipopulerkan Kus Plus pada era 70-an. Kami mencoba memberikan alternatif hiburan lain dengan kemampuan dan pengalaman di umur. Selama 23 tahun, kami tertidur. Akhirnya kami mengeluarkan lagu Kesepian ini. Itu adalah bagian strategi kami, ujar Anang beberapa waktu lalu. Selain bermusik sebagai solis dan personil Kidnap Katrina, Angkini juga terjun ke dunia politik, menjadi kader bagi Partai Amanat Nasional.
dalam rentang periode 2014 hingga 2019. Anang menjabat sebagai anggota DPR setelah sukses mendulang lebih dari 35.000 suara dalam pemilu legislatif 2014. Sudah menjadi hal biasa bagi para musisi dari geng Potret I3 untuk memiliki proyek musik di luar band utamanya. Jika sekarang Bimbi membuat proyek band pangrok bernama The Siddharthas, dahulu ia bersama Pei sempat membentuk proyek band rock bernama Lemon Ice yang menampilkan gadis bernama Ovia Aryasta. Selain bernyanyi di band Lemon Ice, Ovia sempat merilis beberapa single solo seperti Satu Macam Saja dan Berakhir. Ovi juga berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi tembang pop rock 90-an seperti Mayang Sari dan Lady Afisa. Barulah pada 1993, musisi-musisi Potret I3 mendorong Ovi Aryasta untuk mengganti nama panggungnya menjadi Opi Andaresta, serta mencipta karya musik sendiri untuk album perdananya yang bertajuk Albumnya Opia. Generasi 90-an pasti sangat familiar dengan lagu-lagu Opi, seperti Cuma Khayalan, Cuma Karena Aku Perempuan, dan Pasir Putih, yang amat terkenal di masanya. Sayang setelah merilis album kompilasi karya terbaiknya dengan tajuk lagu bagusnya Opi pada tahun 2003, ia menghilang dari industri musik. Kabar Opi baru terdengar lagi pada 2009 saat dia merilis single I Am Very Happy. Saat itu, Opie sudah berubah dari penyanyi solo wanita geng Potret menjadi aktivis sosial yang rajin menggalakkan anti pembajakan karya. Bahkan, salah satu alasan mengapa ia tak mau lagi merilis album adalah karena maraknya pembajakan karya yang memprihatinkan. Hilang lagi dari peredaran, Opie sempat meramaikan festival musik The 90 Festival yang digelar pada November 2017. Dalam festival tersebut, Opie ditemani oleh beberapa musisi 90-an yang kini mulai redup, seperti Warna, T5, dan Sadan. Kemudian pada April lalu, Opie ikut serta dalam mencipta musikalisasi puisi dari karya-karya ciptaan pujangga legenda Joko Pinurbo. Tak menjadi nominator ataupun pengisi acara, Opie terpilih menjadi salah satu bagian dari Komite Musik Independen bersama Frans Sartono, Denny MR, Karsih, Daniel Satrio, Rita, Dimas C, dan Joko Anwar. Tujuannya untuk menentukan siapa musisi yang pantas menjadi nominasi di Indonesian Choice Awards 50 NET. Selesai Slang Formasi 13 dibubarkan pada 1995, Pei sempat mendirikan band bernama The Flowers bersama rekan-rekannya Boris, Jet, Paul, dan Andre Chilin. Namun, karena banyak kesibukan di luar musik yang harus dikerjakan olehnya, posisi Pei di The Flowers pun dihentikan oleh Bongki, rekan sesama personil Slang Formasi 13 yang saat itu tengah menganggur. The Flowers tercipta di saat geng Potret I sedang ramai-ramainya terserang wabah narkoba jenis brutal yang membuat banyak musisi kecanduan. Alhasil The Flowers menjadi band penuh pengguna narkoba yang berjalan terseret-seret. Meski begitu, The Flowers tetap sempat merilis beberapa single yang melegenda seperti Tolong di Dokter, Boncos, dan Gak Ada Matinya. Sayang, setelah Boris memutuskan hijrah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi pada 1998 dan Paul meninggal dunia, nasib The Flowers semakin luntang-lantung di tangan personil tersisa yang saat itu masih menggunakan narkoba. Bongki pun akhirnya keluar dari The Flowers setelah membentuk BIP bersama mantan rekan personil Slang Formasi 13 yang dicampakkan, Pei, serta Indraki, dan kembalinya Boris dari Amerika. Band tersebut pun bisa kembali berkarya dengan formasi baru, yakni Boris pada gitar, Jet vokal, Dado pada drum, Ugen pada sax, dan Leo pada bass. Kabar terakhir The Flowers datang dari tahun 2010 saat mereka merilis album Still Alive and Well. Sayang ternyata Leo sudah mengundurkan diri dan secara sukarela posisi bass gitar diisi oleh Bongki untuk sementara waktu. Kala menjadi pembuka untuk band rock asal Inggris.
Stone Temple Pilots di PRJ, Kemayoran. Pada 2011, Bongki juga ikut serta menjadi pemain additional bass. Kini The Flowers kembali menghilang dari peredaran. Namun, pada 2016, mereka sempat memeriahkan festival Synchronize Fest yang pertama dengan membawakan 9 lagu termasuk Boncos, Surat Undangan, dan Raja Wali. Band legenda terakhir yang merupakan jebolan dari geng Potol 3, ada Plastik yang pada mulanya dibentuk oleh adik mendiang Imanas, Didit Sa, bersama dua rekan lainnya, Arya dan Ipang. Masih The Flowers lebih mencuri perhatian. Plastik sebenarnya sudah lebih dulu merilis album, tepatnya saat The Flowers baru mulai mencari ramuan untuk membentuk karakter musik. Perbedaan mencolok yang Plastik tawarkan di masanya adalah keberanian mereka untuk mengusung genre psychedelic rock yang kuno di tengah ramainya band alternatif rock yang tengah berkembang pesat di era 90. Karena itu bahkan hingga saat ini, Plastik masih memiliki banyak fans fanatik. Masih sudah tidak lagi bersatu, Plastik punya peran besar dalam membangun semangat bermusik Bongki, Indra Ki, dan Pei setelah lepas dari narkoba yang sempat mencek mereka selama di sela. Selesai Plastik bubar, Ipang pun menjadi pengisi vokal di BIP, proyek musik yang didirikan Bongki, Gra, dan Pei pada 2003. Hingga saat ini, BIP telah sukses menurunkan 4 album dan banyak single seperti Korslet, Bintang Hidupku, dan Kuncianmu. BIP juga terus kebanjiran Job of Fire dan mampu bersaing dengan band-band muda di era milenial. Di luar BIP, Peng juga terkenal sebagai penyanyi soundtrack film yang laku. Lihat saja beberapa film, termasuk lagu Sahabat Kecil untuk soundtrack film Laskar Pelangi, serta Apatis dan Teruslah Bermimpi untuk film Sang Pemimpi, yang sukses dan selalu dikenang oleh para pecinta film dan musik Indonesia. Belum lagi single-single Ipang sebagai solis yang melegenda, seperti Ada Yang Hilang, Bete Bersama Dugi, dan Akhirnya Jatuh Cinta. Itulah 5 legenda musik jebolan Potol 3, manakah di antara mereka yang masih menemani hari-hari kalian dengan karya-karya mereka?